Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibuhumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ibu dan Bapak sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirannya yang telah melimpahkan segalanya kepada kita. Sesungguhnya kehadiran kita adalah karena rahmat dan karunia Allah. Dan ketidakhadiran kita ngaji bukan karena Allah, tetapi pilihannya sendiri-sendiri. Maka bagi yang bisa amal soleh, lebih-lebih pada bulan Rajab ini, akan dilipat gandakan sebanyak yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabatnya yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamat. Ibu dan Bapak sekalian, bulan ini bulan Rajab, bulan yang suci. Fala tuzlamuna fihinna, janganlah kamu berbuat dosa pada bulan ini. Maka ketika orang itu bisa beramal soleh, sungguh adalah kebahagiaan. Allah membimbing kita untuk berbahagia dan Allah tidak menghendaki untuk menyiksa, kecuali mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ini harus kita yakini. Karena apa? Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabb kami. Rabbku yang memeliharaku, yang membimbingku, yang mendidikku. Sampai ke masjid ini kan karena bimbingan. Ya, bimbingan itulah yang terus kita nantikan yang namanya itu petunjuk. Petunjuk itu tidak ada yang jual dan tidak ada yang membeli. Kecuali orang-orang yang sadar, Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Ya Allah, kalau kita itu ibu dan bapak sekalian bisa taat, itu adalah kemuliaan. Ya, seorang hamba kemudian taat itu adalah kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-34. Wa ma lahum illa yu'adzibahu wa ma lahum la yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya.
In awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Masjidil Haram, masjid yang suci, itu adalah Mekah. Namanya Masjidil Haram. Maka masjid itu adalah yang suci. Maka ketika ada orang mengusir ustadz ya, dari masjid itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa orang-orang yang akan memberikan itu justru ditolak? Nah inilah. Jadi pernah ada Boyoso itu pengajian dibubarkan oleh anggota pegawai kecamatan. Ya. Karena apa? Masjid itu untuk musyawarah, untuk berbuat kebaikan, untuk bicara tentang politik, ekonomi, itu semuanya itu diperbolehkan. Dan al-masjidu baitu anit taqwa. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau masjid itu adalah baitu anit taqwa, kemudian tidak ada di masjid, berarti apa? Kita harus meningkatkan ketakwaan itu kepada Allah. Jangan sampai kita tidak termasuk yang memiliki masjid itu. Nah, maka mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi untuk mendatangi Masjidil Haram? Ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mutakin. Kenapa harus diperangi? Mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang hanya hendak berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tadi saya katakan bahwa Rasul mengatakan al-masjidu baitu anit taqwa. Nah, kok ngantek yang masjid lungguh kok ora kerasan gitu. Benar selesai zikir, donga, itu kok terus mak pelencing, itu sebenarnya apa? Itu adalah kalau saya mengutip Imam Yarkasi, itu orang yang meninggalkan amal sholat itu adalah siksaan Allah. Kemarin sudah saya sampaikan. Itu adalah merupakan siksaan Allah. Mengapa? Karena hati kita tidak tercerahkan kepada keimanan dan ketakwaan yang merasuk dalam hati kita. Kenapa kok terus tidak senang? Kenapa kok terus ya tidak simpati? Itu loh. Nah, kalau itu kemudian kita lakukan, ini ada penjelasan yang luar biasa bagi ayat ini. Humul ladzina kafaru wa yasuddukum anil masjidil haram wa hadyu ma'akuna ayyablugha mahillata walaula rijalum mu'minina wan nisaa mu'minin. Rijalu mu'minuna wan nisa'u mu'minatun lam ta'lamuhum antata'uhum wa tasibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha
lau tazayyalu la'adzabna alladzina kafaru minhum azaban alima. Orang-orang kafir itu yang menghalang-halangi kalian dari masuk ke Masjidil Haram dan menghalang-halangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihan. Dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kalian ketahui bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan. Kecuali orang-orang kafir itu yang akan merusak kepada masjid itu. Disebabkan kalian akan ada kesusahan tanpa sepengetahuan kalian. Tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka. Jadi orang-orang kafir sejak dulu sampai sekarang itu terus menggoda. Ya, terus menggoda. Nah, misalkan godaannya apa? Wong diundang Natalan mosok ora teko. Nah, diundang Natalan mosok ora teko. Ini godaan yang berat. Orang yang masuk Islam 26 tahun, baru 26 tahun. Bu Dewi Purnawati itu mengatakan kalau orang itu ikut Natalan, orang Islam kok ikut Natalan, itu berarti murtad tersembunyi. Kalau itu murtad tersembunyi, bahwa dia sudah tidak Islam lagi. Nah, kalau dia itu tidak Islam, maka apakah amal perbuatan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak Islam, ya tidak. Karena mengikuti itu, maka Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 itu mengeluarkan fatwanya. Mendatangi Natalan hukumnya haram. Lah, apa datang ditafsir itu? Enggak. Orang sudah semua paham. Kemudian ada yang menggoda. Oh, itu datang Natalan pada waktu seremonial, bukan ritual. Kalau Majelis Ulama sudah mengatakan mendatangi Natalan haram, itu tidak usah diperinci apakah itu ritual atau apakah itu seremonial. Ritual itu keagamaan, yang dimaksudkan itu menyalakan lilin, itu ritual. Tetapi ketika mangan-mangan itu bukan ritual. Nah, maka itu menggoda terus, setiap tahun menggoda. Menteri Agama pun tergoda bahwa akan menyelenggarakan Natal bersama di Departemen Agama yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Ini menentang pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1981. Tetapi kenapa yang digoda itu menteri? Ya, itu kan sesuatu yang sudah tidak masuk akal. Menteri Agama digoda itu bisa masuk. Coba. Nah, kalau begitu itu loh. Kalau misalkan itu murtad ya dari Islam, berarti harus disahadat lagi. Karena Natalan itu mengakui bahwa adanya kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus yang bermakna kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Sama dengan ya. Kemudian itu kan kadang-kadang mosok Tuhan
dilahirkan oleh manusia, itu yang tidak bisa masuk akal. Kenapa ikut-ikutan? Nah, kalau saya sampaikan begini, itu radikal itu. Itu sing bener ki yo ngono kuwi. Yo alhamdulillah ora dadi bupati. Alhamdulillah ora dadi yang lain-lain. Nah, dadi RT ngono wae. Orang nakal. Nah, ini menjadikan persoalan bagi kehidupan kita itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi wa ma lahum alla yu'adzibuhumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Mengapa Allah tidak mengazab mereka? Sebenarnya mereka itu biar sadar. Ya, biar sadar, tidak mengazab itu kalau dalam bahasa itu ya melulu. Ya. Bukan tidak mendapatkan sanksi dari Allah itu bukan, tetapi Allah memberikan pembelajaran bagi kita wa makan aulia, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan penjelasan untuk membimbing apa? Wa kufru bihil masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah. Dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya dari sisi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 217. Nah, maka saya kaitkan ini, saya teman-teman tadi malam bersyukur kepada Allah bahwa Bupati telah menutup Holy Land. Yang Holy Land itu ditaksir menelan biaya 0,5 triliun. Jadi untuk beli itu 0,5 triliun ini berapa? 500 miliar. Modalnya luar biasa. Ya. Nah, saya itu juga geli dan ya piye. Sing membela tim Yayasan Sejahtera Nasrani itu ya sedulure dhewe. Ya Allah, sedulure dhewe dadi tim pembela Nasrani. Orang luar biasa. Nah, maka saya selaku Ketua Majelis Ulama mendukung sekali penutupan Holy Land itu. Bahkan pada tanggal 18 September kami mengundang ketua-ketua Majelis Ulama Karesidenan, Yo Solo, Yo Sukarjo, Yo Klaten, Yo Sukoharjo, Klaten, di Boyolali, Sragen, F Karanganyar, 7 kabupaten tanda tangan untuk mendukung penutupan Holy Land. Jadi rumah doanya itu hampir sama dengan masjid ini. Itu 17 tempat, 17 gedung. Nah, menjadi diskusi tadi malam. Nah,
Kalau SK ini sudah wujud, maka perlu bangunan-bangunan itu digempur. Nah, jangan Laskar Islam yang menggempur, itu mestinya Satpol PP, karena keluarnya SK itu. Jadi begitu orang lain untuk memberikan apa? Ya itulah. Kemudian kita itu diadu oleh saudara kita sendiri. Ya, kalau diadu oleh saudara kita sendiri, kita itu, ya Allah, ini mau diapakan? Dan yang meminta tim pembela hukum, yo pinter. Dijipoke sedulure dhewe. Wes, yang paduwa ndak. Nah, engko nek padu keplok-keplok, larak tenan to. Sing siji dikai duit, sing siji ora menang, kita kira-kira 1 M masuk dia. Pokoknya gacungnya ya menang 1 M. Kira-kira lebih wong 0,5 triliun. Gur dipoke 1 M ngono gampang banget. Nah, gampang nih. Nah itu loh persoalan-persoalan itu, ya Allah. Sedulur itu. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Kota Karanganyar itu menjadi seksi sekarang. Banyak yang akan menanam investor di kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Dune rame-ramenan Karanganyar Kuto karo Ngargoyoso, terus rame Ngargoyoso. Kemudian Karangpandan wis rame Karangpandan timbang Karanganyar wis sepi. Loh. Apalagi muncul geotermal. Jadi gas lawu itu dibor. Nah, dibor. Saya itu juga nggak tahu geotermal itu kayak apa. Ada yang mengatakan bahwa nanti kalau itu gas itu ditanam di situ, maka sumber air di lawu itu akan kering. Ya, tetapi yang mendukung geotermal itu juga banyak. Sing menentang cuma Laskar Islam yang tidak punya uang. Nah, kalau lingkungan ini rusak, ya lingkungan ini rusak akan jadi rusak semua. Nah, kata ahli itu nek dibor, ya, gua ngerti-ngerti jubruk tenggelam. Nah, ngerti-ngerti tenggelam. Lagi orang yang berpikir, maka kita harus minta pada bupati untuk mendatangkan tim ahli vulkanis dan ahli lingkungan. Apakah diperlukan untuk pengeboran ini? Sebab kemarin muncul juga pada masa pemerintahnya Pak Yudhoyono ditolak. Nah sekarang ini digoyang lagi, ya digoyang lagi. Karena apa? Karena ini geotermal itu akan menguntungkan yang miliaran itu untuk kehidupan manusia. Nah pertanyaannya itu di semono kuwi nggo wetenge sapa? Apa wetenge rakyat? Nek wetenge rakyat ijek lumayan, nek sing genduk kuwi wetenge sapa ngono piye?
Nah ini kalau ini tidak ada yang memperhatikan, luput. Begitu loh Pak. Saya itu juga bersyukur yang luar biasa. Kalau saya tidak dibel oleh Kapolres masalah Holiland ini, bablas Pak. Bablas. Ketika DPR itu mau sidang paripurna, saya dibel. Mbah, tolong disampaikan ke fraksi, ini akan ada sidang paripurna DPR untuk diungkap masalah Holiland itu. Kemudian saya sampaikan pada fraksi. Jadi tidak semua fraksi itu ingin menutup Holiland itu. Ya, yang setuju menutup itu hanya partai PKS, Gerindra, PDI. Pan yoren yang kabare, PKB yoren yang kabare. Coba kayak gitu. Nah, setelah dibahas di DPR, baru diolah kemudian disampaikan kepada Bupati. Bupati terus membuat tim investigasi. Ya, tim investigasi. Dibuat tim investigasi itu. Selama 5 bulan tim investigasi itu bekerja. Setelah beberapa hal yang ditemukan, ada 7 hal, 7 poin dari perizinan pembangunan itu tidak sesuai dengan perizinan. Maka disinilah letaknya pada masalah hukum. Tetapi secara nasional itu orang mengatakan intoleransi. Ya, itu intoleransi. Wong Islam itu orang toleran. Bupati tidak toleran. Padahal yang menyebabkan persoalan itu adalah persoalan hukum. Nah inilah. Maka kami minta tanda tangan seluruh ketua MUI Sekarismian Surakarta yang diketahui oleh ketua MUI Jawa Tengah. Kalau itu kan menjadi dokongan yang luar biasa. Ya. Jadi 47 hektar itu sudah dipagari semua tembok begini. Ya. Coba. Umat Islam hanya beli 2000 meter untuk masjid saja urunan. Ya, 2000 dibandingkan dengan 47 hektar. Kan baina sama wa sumur. Wes, perbedaannya antara langit dan sumur, orang bumi. Sumur ini yang jeruk. Kayak gitu itu terus dilakukan oleh mereka. Karena apa? Orang-orang Nasrani Yahudi itu belum akan menjadi senang kalau orang Islam itu belum jadi Yahudi atau Nasrani. Nah, di dalam surat atau ayat 36 itu, bunuhlah mereka orang musyrik itu. Seperti orang-orang musyrik membunuh kamu. Maka di sini tidak bisa dibaca retorik. Yang dibunuh kalau kita tidak diperangi, ya tidak membunuh. Jika kita diperangi, baru membunuh. Nah, sekarang ini ya laskar atau orang-orang yang pintar gelut untuk umat Islam itu jarang ditemukan. Nah, misalkan ini yang pemuda, wani gelut. Apa meneh tua ngene iki wis rawani. Ya. Laskar itu ya harus wani gelut.
kemarin dikritik, wane gelut kok wetenge gede-gede, gelute piye? Kudune wiwing-wiwing ngono ki jotosane iki main di laut pas karo lemu-lemu. Lah wis makmur, makmur piye. Saya itu juga pimpinan laskar. Itu ndak lulus S1 loh, Pak. Ketika akan menghentikan dengan Pak Kapolres dan Dandim penjualan miras yang ada di Colomadu, itu sampai ketuanya, wis saiki kowe njaluk infak piro saben sasi ning kowe meneng kok 30 yuta nyong. Lah kowe ketua majelis ulama ngono iki boleh ini laskar ora tetep. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya bersyukur muga-muga Bapak Ibu yo melu seneng. Orang melu padu ning melu seneng. Itu sudah dukungan yang luar biasa. Ya, nah demikian Ibu dan Bapak sekalian, saya belum menjawab pertanyaan yang masuk. Ya, nah ini tak jawab dari Bu Gure selak adem. Terima kasih, matur nuwun.